pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Hari ini ingin melawat saudara sekalian dengan berita yang luar biasa. Terutama bagi anak cucuku yang di kampung, dengar baik firman Tuhan hari ini. Tuhan mau engkau berhasil dalam apa yang kau kerjakan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk jaminan firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Satu bagian firman Tuhan yang memang luar biasa untuk hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kami diberi Tuhan telinga yang mendengar, hati yang menerima, dan dengan iman dan harapan baru, percaya bahwa Tuhan kami pasti akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Bila saudara berladang dan berkebun, orang lain yang dekat saudara itu berhasil, maka engkau berhasil, itu nilainya tidak ada apa-apanya. Saudara berusaha di kota, katakanlah jualan makanan misalnya. Orang dekat saudara sekalian berhasil, dan engkau juga berhasil, itu nilainya tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat di sini, Ishak itu menabur di musim kering, musim paceklik. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Waktu itu musim kemarau.
musim gagal panen, musim kering, musim paceklik. Tetapi menaburlah Ishak dan menghasilkan hasil 100 kali lipat. Saya ingin menyampaikan kepada saudara hari ini, mari kita beriman kepada firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 8. Bunyinya ialah apa? Tuhan mau melipat gandakan hasil kita itu 30 kali lipat. Ingat. Itu bukan 30%, saudara-saudara sekalian. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bahkan menurut Ulangan 1 ayat 11 itu 1000 kali lipat. Oh, haleluya. Bisa saudara bayangkan ketika gajimu sekarang 3 juta rupiah sebulan. 30 kali lipat, nanti saudara punya iman, saudara punya gaji 90 juta. Tolong dengar. Perhatikan. Jangan ada seorang pun yang mengatakan, tidak mungkin. Mengapa? Saya peringatkan saudara dengan tegas, jangan mengatakan tidak mungkin, karena dengan demikian engkau sudah melanggar firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Apa kata firman Tuhan? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, kalau Tuhan berfirman, percaya saja, aminkan saja. Jangan tanya begini, bagaimana caranya, dari mana datang uangnya. Jangan. Tuhan tahu betul bagaimana cara memberkati engkau. Amin. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Contoh, nanti sudah baca Kejadian pasal 6, mulai dari ayat 9 sampai ayat 22. Ketika Nuh disuruh oleh Tuhan apa? Membuat bahtera. Tuhan katakan buat bahtera begini. Saudara sekalian, bahtera itu super besar. Bahkan di era kemajuan sekarang ini pun bahtera itu besar, saudara sekalian. Apa? Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Luar biasa. Ya, panjangnya 135 meter. Bisa saudara bayangkan? Buat begini dengan papan ini, buat begini. Satu kalimat pun tidak ada pertanyaan dari Nuh, maaf. Dari Nuh tidak ada pertanyaan, satu pun tidak ada pertanyaan. Berapa anggarannya? Berapa kilo, berapa ton, apa pakunya? Tidak ada. Ayat 22 mengatakan bahwa Nuh membuat bahtera itu tepat seperti apa yang Tuhan suruh kepadanya. Itu artinya apa? Beriman sama dengan percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan suruh, Tuhan berkuasa mengadakan bahan, mengadakan modal untukmu, membuat usahamu berhasil seperti usaha dari Ishak tadi. Mari kita belajar percaya dan jangan pernah ragu-ragu kepada pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, dan perintah Tuhan. Ikut saja apa yang dia katakan. Jangan pernah ragu-ragu. Nah, kembali kepada ayat ini lagi. Tuhan tidak pernah berhenti sampai pada hasil 100 kali lipat. Ayat 13 mengatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan prinsip ini saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah mulai menolong engkau menjadi kaya, Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Tuhan buat engkau naik ke level kedua. Apa? Lebih kaya. Naik ke level 3, puncak adalah sangat kaya. Jadi mari kita belajar dalam hal ini untuk segala bidang kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah sembuhkan engkau dari penyakit, Tuhan mau membuat engkau lebih sehat. Kemudian pada puncak kehidupanmu,
Lihat Ayub, setelah dia menang atas penderitaan sakit penyakit, Tuhan membuat dia sehat, lebih sehat, dan akhir hidupnya kata firman Tuhan, Ayub kemudian bisa sampai melihat anak dari buyutnya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia apa. Ya, bahasa kami itu di atas buyut lagi, yaitu yang dibanggakan oleh orang semua, umur panjang tetap sehat sampai Tuhan panggil Ayub pulang ke surga. Itulah yang saya minta kepada kita semua. Mari percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Kalau Tuhan sudah mulai, Dia akan teruskan sampai level puncak dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah berhenti membuat kami diberkati saja, tapi Tuhan akan membuat kami sampai ke puncak berkat Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat lebih banyak lagi bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.